Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan. Bersyukur sekali kalau pada pagi hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akan melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan untuk setiap kami. Kami bersyukur di pagi hari ini kesempatan Tuhan boleh berikan untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah di dalam anugerah Tuhan kami boleh diberikan hikmat dan pengertian, supaya firman yang akan kami baca dan kami renungkan boleh sungguh-sungguh kami pahami, kami mengerti, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu Saudara bisa membaca bagian ini sendiri di rumah dan sambil Bapak Ibu Saudara memperhatikan renungan yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, manusia itu begitu unik. Bukan hanya unik karena dia diciptakan satu-satunya oleh Allah, tetapi oleh karena manusia itu memiliki karakter yang berbeda satu dengan yang lain. Setiap orang Bapak Ibu Saudara punya karakter yang satu berbeda dengan teman yang lain. Bahkan saudara bersaudara pun sangat berbeda karakternya satu dengan yang lain. Kita sering menemukan ada orang yang sangat murah hati yang suka memberi. Tetapi kelemahannya dia suka mungkin menceritakan orang lain. Atau mungkin ada orang yang lain lagi yang tahu banyak tentang teori. Tetapi kecenderungan dari orang ini hanya tahu teori tetapi sangat kurang di dalam pelaksanaannya. Nah, ada begitu banyak lagi karakter demi karakter orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi lebih dari semuanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kecenderungan manusia yang paling sering atau yang kita temukan di dalam kehidupan kita yang secara umum adalah ketika kita melihat seseorang atau bahkan diri kita sendiri berada di dalam situasi ataupun kondisi terjepit. Apa yang orang itu akan lakukan atau apa yang akan kita lakukan saat berada di dalam suatu situasi atau kondisi yang terjepit? Yang paling sering kita lakukan adalah langsung bertindak tanpa kita berpikir panjang, tanpa kita berpikir lagi apa konsekuensinya, bagaimana baiknya, bagaimana buruknya. Kita tidak memikirkan itu lagi. Karena apa? Karena kita sudah berada di dalam satu situasi ataupun kondisi yang terjepit. Contohnya, saat kita ada di tengah jalan dan kemudian tiba-tiba ada orang yang ingin menjamret tas kita atau dompet kita, mungkin kita tidak akan langsung berpikir panjang, tapi kita akan berusaha untuk menyelamatkan diri kita, atau kita akan berusaha supaya bagaimana tas ataupun dompet kita itu tidak dijamret oleh orang. Kita nggak berpikir lagi entah nanti saya akan jatuh dari motor mungkin waktu saya naik motor dan kemudian ada orang yang mau jamret, atau mungkin saya akan terjatuh di tengah jalan. Kalau ada orang yang datang untuk tiba-tiba merampas dompet ataupun tas saya, kita udah gak pikir lagi. Yang penting adalah saat itu terjadi kita akan secara refleks untuk merespons. Entah itu untuk menyelamatkan diri kita atau berusaha supaya tas ataupun dompet kita itu tidak dijamret oleh orang. Atau contoh yang lain, mungkin kalau kita ada di salah satu kawasan yang ada anjing galaknya dan kemudian tiba-tiba anjing galak itu mengejar kita, kita tidak akan berpikir panjang lagi untuk berpikir mungkin saya mau tenang dulu, tarik nafas dalam-dalam, tidak. Tetapi apa yang akan kita lakukan? Kita pasti akan langsung lari karena takut dan karena takut jangan sampai anjing galak itu mengejar kita atau menggigit kita atau melukai kita. Sehingga yang kita lakukan adalah berusaha untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, tanpa sadar Bapak Ibu Saudara, kecenderungan yang seperti ini yang langsung cepat bertindak ketika berada di dalam kondisi yang terjepit. Itu pun yang seringkali juga kita lakukan saat kita berada di dalam situasi hidup atau kondisi hidup yang sangat menyulitkan atau yang sangat menjepit kehidupan kita.
Entah itu di dalam kondisi keluarga, entah itu di dalam kondisi pekerjaan kita, atau entahkah itu di dalam kondisi pelayanan kita, dan masih banyak lagi. Sehingga yang seringkali kita lakukan tanpa berpikir panjang, kita berusaha memutuskan apa yang berdasarkan pengertian atau pemikiran kita itu benar. Sehingga sikap yang seperti itu membawa kita kepada sebuah sikap hati yang tidak mau lagi bertanya kepada Tuhan. Kita merasa diri kita bisa untuk menyelesaikan persoalan itu. Kita merasa bahwa diri kita itu mampu untuk memikirkan yang terbaik untuk diri kita. Sehingga kita lupa untuk meminta pertolongan Tuhan. Kita lupa untuk bertanya kepada Tuhan. Kita lupa untuk meminta arahan dari Tuhan. Bagaimana dan apa yang harus saya lakukan di dalam kondisi yang terjepit atau di dalam kondisi yang sangat sulit. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu juga yang dilakukan atau yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa meminta arahan Tuhan, ketika mereka diperhadapkan dengan musuh-musuh mereka, mereka bukannya mencari Tuhan, mereka bukannya datang kepada Tuhan, tetapi justru mereka datang kepada bangsa Mesir. Mereka meminta pertolongan dari bangsa Mesir. Mereka meminta supaya bangsa Mesir dapat membuat mereka terhalaukan dari bangsa-bangsa yang ingin menyerang mereka. Dan tentunya ketika mereka mengharapkan pertolongan dari Mesir, ketika mereka mempercayakan hidup mereka kepada Mesir, tentunya ini adalah sesuatu yang sia-sia. Sekalipun pada waktu itu Mesir dikatakan adalah bangsa yang mungkin baik, adalah bangsa yang mungkin hebat di dalam segala alat-alat perangnya dan sebagainya. Tetapi mereka lupa bahwa bangsa Mesir hanyalah bangsa biasa. Kekuatan yang mereka miliki hanyalah kekuatan manusia yang sangat terbatas. Dan yang tentunya ketika mereka mempertaruhkan hidup mereka, bangsa mereka kepada bangsa Mesir, mereka akan berakhir dengan kekecewaan. Harapan yang mereka taruhkan kepada bangsa Mesir hanyalah menjadikan mereka, memberikan kepada mereka harapan yang sia-sia. Memberikan kepada mereka harapan yang hanya sementara. Dan yang tentunya akan membuat mereka kecewa pada akhirnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bahkan di sisi yang lain, ketika bangsa Israel itu meminta pertolongan kepada bangsa Mesir, itu menunjukkan akan sikap pemberontakan mereka kepada Allah, menunjukkan akan sikap penolakan mereka kepada Allah. Bangsa Israel lupa bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang telah memelihara hidup mereka. Allah yang mereka sembah bukan yang hanya telah memelihara, tetapi yang telah menjaga mereka, bahkan yang telah melindungi mereka, bahkan yang telah menghalaukan mereka dari bangsa-bangsa yang ingin menghancurkan bangsa Israel. Oleh sebab itu, atas pemberontakan bangsa Israel ini, firman Allah di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang pertama dikatakan, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Kemudian Bapak Ibu Saudara, melalui Nabi Yesaya, Allah pun juga mengingatkan bangsa Israel bahwa ketika mereka mempercayakan atau mengharapkan pertolongan dari bangsa Mesir dan bukan kepada Allah, yang mereka dapatkan bukan hanya kekecewaan, tetapi mereka juga akan mendapat malu, mereka akan dipermalukan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Tindakan Israel yang tidak bertanya kepada Allah bukan hanya mendukakan hati Allah, tetapi ini adalah sebuah tindakan dosa yang tentunya mengecewakan Allah. Oleh sebab itu ayat 12 berkata, oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka Israel harus dihukum. Nah, meski demikian, firman Allah kepada bangsa Israel itu dikatakan kalau jika mereka datang kepada Allah, bertobat,
berbalik kepada Allah, meminta pertolongan daripada Allah, maka Allah tidak akan membiarkan mereka. Allah akan melawat mereka. Di dalam ayat yang ke-15, dengan bertobat dan tinggal diam, dikatakan kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Allah memberikan kesempatan bagi bangsa Israel untuk datang kepada Allah. Tetapi bangsa Israel mengabaikan firman Allah. Bangsa Israel tetap bersandar kepada pengertian mereka sendiri, tetap datang kepada bangsa Mesir dan melupakan Allah. Mereka tidak mempercayakan hidup bangsa mereka kepada Allah. Mereka tidak mengandalkan Allah. Sehingga pada akhirnya kita melihat bahwa bangsa Israel justru mengalami yang namanya kekecewaan demi kekecewaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, seberapa sering kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini? Mudah bagi kita ketika di dalam kondisi yang baik-baik saja kita berkata, wah saya seperti ini, saya baik seperti ini, saya dalam kondisi yang baik seperti ini. Itu bukan karena kekuatan saya, tetapi karena kekuatan Tuhan. Dan kita berkata bahwa saya mau mengandalkan Tuhan karena kondisi kita baik-baik saja. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan ada kesulitan demi kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Kita berada di dalam kondisi yang terjepit, kita berada di dalam situasi hidup yang menyulitkan. Apakah kita masih mau datang kepada Allah? Apakah kita masih mau meminta pertolongan Allah? Apakah kita masih meminta arahan daripada Allah? Atau kita merasa mungkin Allah terlalu lambat untuk menolong kita? Mungkin kita merasa rancangan Allah, rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan rasanya itu hanya memberikan kekecewaan pada kita. Sehingga kita berjalan menurut kehendak dan pemikiran diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, mungkin awalnya kita akan merasa semua baik-baik saja. Tetapi kita harus ingat bahwa ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, kita akan berakhir pada kekecewaan-kekecewaan. Ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, sesungguhnya itu adalah harapan yang sia-sia. Itu bukanlah pengharapan yang membawa kita kepada sesuatu yang baik, tetapi hanya membawa kita kepada sebuah kesia-siaan belaka, kekecewaan belaka, yang kemudian pada akhirnya akan membuat kita terpuruk. Tetapi saat kita mau mempercayakan hidup kita kepada Allah, saat kita mau mengandalkan Allah di dalam hidup kita, bagaimanapun dan seperti apapun situasi kondisi hidup kita, kita akan melihat bahwa pada akhirnya nanti kita bisa merasakan bagaimana pertolongan Allah di dalam kehidupan kita. Kita akan bisa merasakan bagaimana janji-janji Allah yang Dia janjikan di dalam terang kebenaran firman-Nya itu akan kita nikmati di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini bahkan di dalam hari-hari yang selanjutnya di dalam hidup kita, jangan kita mengandalkan kekuatan diri kita, tetapi kita mau mengandalkan Tuhan yang turut bekerja di dalam kehidupan kita. Bagaimanapun situasi kondisi hidup kita, baik susah maupun senang, mari kita tetap percayakan hidup kita hanya kepada Allah. Hanya Dialah satu-satunya Allah yang dapat kita andalkan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini kami datang kepada Engkau. Kami membawa setiap kehidupan kami kepada Engkau. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, supaya kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh boleh kami praktekkan di dalam hidup kami. Supaya sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bagaimanapun dan apapun situasi kondisi hidup kami, biarlah kami boleh tetap selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak mengandalkan kekuatan ataupun pengertian diri kami sendiri, tetapi kami sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Engkau Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat atas kehidupan kami. Bapa di dalam surga, berkati setiap kami anak-anak Tuhan di dalam bagaimanapun kondisi hidup kami hari ini. Adapun mungkin pergumulan yang kami hadapi, biarlah Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan iman kami. Biarlah Tuhan juga yang akan terus menopang kami, dan Tuhan juga yang akan terus menghibur hati kami dengan
janji-janji dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh tetap setia mengikut Tuhan. Kami pun juga boleh tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati sepanjang hari ini di dalam seluruh rangkaian aktivitas kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.